Halo, 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 coba dites. Apakah yang lain mendengar suaraku? Apakah hanya Kak Ilham saja nih yang tidak terdengar suaraku nih? Boleh di kolom chat boleh teman-teman ya. Apakah aman ya? Oh, aman berarti dari Kak Ilhamnya aja ya berarti. Oke, seperti itu. Mungkin aku lanjutkan aja. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalkan bagi teman-teman yang baru banget nih bikin akun TikTok Shop, itu bingung sih harus mulai dari mana nih teman-teman ya. Kan biasa teman-teman bikin akun dulu, habis itu teman-teman nanti akan mengikuti bootcamp nih teman-teman. Tadi kan udah ada jadwal bootcampnya yang ada aku share juga di sebelumnya. Habis itu teman-teman nanti baru join webinar nih. Jadi teman-teman emang dipersiapkan dulu nih sebelum akhirnya teman-teman itu bisa langsung berjualan dengan mantap gitu. Jadi teman-teman bisa sambil belajar sambil berjualan juga. Seperti itu. Dan nanti ujung-ujungnya pasti teman-teman akan mendapatkan AM dan campaign. Bisa mengikuti campaign. Karena nanti kalau misalkan teman-teman sudah jualannya sudah oke, sudah melewati probation period, itu teman-teman nanti bisa mendapatkan AM juga sesuai dengan kategori masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau lanjutkan saja teman-teman jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya, subscribe YouTube channel kami karena di situ banyak video-video edukasi yang bisa teman-teman dapatkan untuk makin belajar lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah suka membaca, menulis dan juga teman-teman bisa suka menonton ya, apalagi menonton video ya itu cocok banget kalau misalkan teman-teman harus subscribe YouTube channel kita nih. Oke, jangan lupa aku kasih waktu selama 1 detik aja nih. Satu, oke. Oke, cukup itu teman-teman ya. Ada teman-teman tinggal scan aja barcode yang sudah ada pada layar kaca teman-teman. Dan juga teman-teman kita tuh kalau misalnya tadi kan aku bilang kalau mau membaca, mau nonton nih atau mendengarkan aja nih, itu teman-teman boleh banget bisa langsung aja klik di buku panduan shopping center nih atau buku panduan topik lainnya karena setiap teman-teman lagi mau daftar ke Zoom nih melalui Linktree teman-teman nanti akan langsung disuguhkan nih dengan halaman depan itu halaman depan buku panduan seperti itu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Dan jangan lupa juga ada newsletter teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman mau tahu nih tentang konten-konten tren yang sudah berlalu pada bulan sebelumnya, itu mau dijadikan referensi kembali, itu bisa cek melalui newsletter yang ada pada Linktree Edukasi TikTok Shop. Seperti itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman kalau misalkan nggak tahu nih kan teman-teman mungkin pengen cari peraturan sendiri atau misalkan teman-teman lagi kena pelanggaran terus teman-teman mau cek sendiri pengen ngebaca ini kenapa sih gitu teman-teman bisa langsung saja ke Seller Academy teman-teman ya. Jadi bisa langsung scan barcode, jangan lupa untuk scan barcode-nya di sini teman-teman ya di layar kaca teman-teman nih. Jadi nanti tinggal scan barcode, Seller Academy pun langsung terbuka. Jadi pintu pembelajaran teman-teman atau ilmu baru ini akan terbuka seperti itu ya. Oke, aku lanjutkan. Jangan lupa teman-teman untuk kita sekarang sedang ada Thursday live streaming campaign. Kita sedang ada Thursday live streaming campaign. Jadi fungsi dari Thursday live streaming campaign itu apa sih? Poin pertama itu teman-teman bisa di boosting melalui Thursday live streaming. Yang kedua teman-teman itu satu penjual hanya boleh submit satu video ya. Dan ketiga, konten video yang didaftarkan harus berkaitan dengan aktivitas jual beli di TikTok Shop. Jadi jangan sampai melancong nih teman-teman, jangan sampai melenceng nih teman-teman. Pokoknya harus sesuai dengan kategori dan produk yang emang dijual. Dan selanjutnya, konten yang didaftarkan adalah konten baru. Jadi ini bukan konten yang reuse atau teman-teman konten lama dibikin diupload lagi, bukan. Tapi teman-teman ini adalah konten baru. Dan juga jangan lupa menggunakan musik komersial sesuai dengan ketentuan TikTok Shop. Dan juga jangan lupa menggunakan hashtag berkaitan dengan live streaming. Dan teman-teman semua, ini pendaftarannya tinggal dikit lagi nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk langsung daftar. Daftar aja, registrasi aja. Bisa langsung scan barcode aja. Karena pendaftaran itu akan berakhir pada 1 Februari nih teman-teman ya. Oke, oh iya sebelum itu nanti kita ada pre-survey dulu nih. Jadi teman-teman sambil aku jalan nanti sambil ada pre-survey juga ya teman-teman ya. Oke, sudah scan barcode terlebih dahulu atau teman-teman sudah ada yang kirim melalui kolom chat? Sip, sip. Seperti itu. Oke, aku lanjutkan saja ya. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman kalau yang mau tentang shop experience score atau SES atau kesehatan toko nih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa langsung aja scan barcode terlebih dahulu. Habis itu nanti teman-teman bisa langsung kelihatan nih ini SIS-nya mana yang perlu dilihat atau kesehatan toko teman-teman itu aman nggak sih sebenarnya. Jadi teman-teman harus dicek skala berkala ya untuk SIS ya seperti itu.
Oke, selanjutnya ada duplikat listing atau mencantumkan beberapa produk. Jadi teman-teman di sini ada beberapa larangan ya teman-teman ya. Seperti dilarang mencantumkan beberapa produk dalam satu laman perincian. Jadi tidak boleh satu halaman satu produk. Habis itu ada daftar produk duplikat tidak diperbolehkan. Jadi setiap produk itu hanya memiliki satu daftar produk. Jadi nggak boleh satu produk itu dua atau tiga ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada produk dengan variasi SKU harus disertakan dalam satu daftar produk. Dan poin keempat adalah produk yang tidak relevan dilarang disertakan dalam satu daftar produk. Jadi teman-teman nanti bisa dicek juga untuk produk duplikat listingnya di sini atau teman-teman bisa langsung saja baca di Seller Academy teman-teman ya. Bisa langsung saja di scan barcode ya. Seperti itu. Dan selanjutnya nih teman-teman, kita tuh punya komunitas baru, bukan baru banget, tapi kita tuh punya komunitas yang bergeraknya di online teman-teman ya, karena kita di ada Facebook dan TikTok Hot nih teman-teman. Kan teman-teman suka bilang nih kalau misalkan Facebook, teman-teman udah lama nggak pakai, habis itu lupa passwordnya. Nah dari situ kita langsung ada nih gagasan baru yaitu grup Lark nih teman-teman, di mana grup Lark ini nanti akan bergabung dengan seller-seller lainnya, juga bisa berinteraksi langsung dengan tim TikTok Shop yang ada di dalam grup tersebut. Seperti itu. Dan bagaimana cara downloadnya untuk Lark sendiri? Seperti ini. Di download, teman-teman bisa langsung di App Store atau di Google Store, itu bisa dua-duanya ya. Habis itu teman-teman bisa langsung aja masuk, kirim join aja nih, sudah terkait. Ada nggak sih linknya? Nah, ada. Nah, teman-teman nanti bisa langsung aja klik link yang sudah ada pada kolom chat yang sudah dikirimkan oleh Kak Arnindia. Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau teman-teman lagi mau kepo-kepo atau misalkan emang pengen tahu lebih nih, itu teman-teman bisa langsung saja masuk ke kolom Q&A ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan aku akhirnya sudah selesai. Mari kita sambut saja. Ini pembicara kita yang sebenarnya yang gantengnya biasa aja teman-teman ya. Tapi dia cukup berilmu juga. Oke, kita pakai saja kasih gitu loh. Udah nongol duluan sebelum dipanggil ya. Halo Oke, Kak halo Kak Sigit. Isan. Iya, Wah, Kak Sigit. kembaran saya Gimana nih kabarnya kayaknya. sehat? Sehat-sehat. Gimana Sehat. kembaran saya? Apakah Apa? sehat juga? Ya, sehat. Terlihat biasa saja ya Anda ya. Seperti Oke, sumringah gitu ya. Oke, bercanda saja. Oke. Kalau begitu saya langsung off cam dulu biar Bapak Sigit saja yang lanjutkan. Terima kasih, bye-bye. oke, thank you Kak Isan. Oke, halo selamat sore teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Selamat siang teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir di kelas webinar siang hari ini. Seperti yang sebelumnya juga diinfokan oleh Kak Isan bahwa hari ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar ke perihal gimana caranya untuk memanfaatkan data agar live streaming kita tuh lebih populer lagi atau lebih viral lagi. Kira-kira seperti apa? Oke, kurang lebihnya coba. Oke, udah kelihatan semuanya teman-teman di layarnya. Kalau oke mungkin bisa kasih jempolnya atau bisa diketikkan di kolom chat. Sudah aman? Oke, sudah aman, sudah banyak di jempolnya. Thank you teman-teman. Oke, jadi pada hari ini mungkin teman-teman yang sudah sering melakukan yang namanya live streaming, pasti teman-teman juga pernah memperhatikan bahwa live streaming itu ada semacam data laporan atau misalkan kayak ada report gitu, yang dimana report ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga, tapi mungkin teman-teman kayak kurang paham maknanya itu apa dan bagaimana sih cara memanfaatkannya gitu. Jadi kita hari ini kita lebih ke arah fokusnya adalah untuk melakukan evaluasi live streaming berdasarkan data tersebut. Lalu kira-kira kita juga bagaimana cara melihat analisa live streamingnya teman-teman, sama mungkin kita akan ke perihal studi kasus. Jadi sebelum kita masuk ke sana, mungkin teman-teman bisa coba untuk siapkan catatannya. Jadi nantinya teman-teman bisa menyesuaikan kembali ataupun juga bisa baca-baca lagi nih untuk kelas webinar hari ini. Mungkin untuk teman-teman lainnya juga jangan lupa untuk mengisi pre-survey yang mungkin masih di launch agar kita bisa reflect nih, agar kita bisa ngebaca kira-kira teman-teman tuh seperti apa sih pengetahuannya mengenai live streaming, terutama sebelum mengikuti kelas ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, apa sih proses evaluasi live streaming itu? Jadi sebenarnya evaluasi itu seperti mungkin teman-teman tahu ya, bahwa proses evaluasi itu adalah proses untuk meneliti ataupun proses untuk melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu melakukan namanya perbaikan agar lebih baik lagi, agar nantinya live streamingnya teman-teman tuh lebih oke lagi. Jadi mengapa harus melakukan yang namanya
evaluasi, karena nantinya proses evaluasi ini akan membantu teman-teman kira-kira strategi apa aja sih yang mungkin bisa membantu teman-teman atau yang kira-kira kurang efektif juga. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih nih. Oh ternyata saya kalau melakukan tindakan yang ini, kalau saya melakukan tindakan yang ini, atau saya ketika live streaming di jam segini, ketika saya melakukan live streaming di jam malam misalkan seperti itu ternyata salah strateginya atau sebagainya. Jadi nantinya gimana sih biar teman-teman bisa seperti itu? Teman-teman tentunya perlu yang namanya pengumpulan data dan juga brainstorming, atau ibaratnya bukan bukan ke arah cuci otak, lebih ke arah buat penyatuan ide kira-kira live streamingnya teman-teman itu harus seperti apa. Jadi nantinya ketika teman-teman sudah pernah melakukan live streaming gitu kan, sudah pernah melakukan eksekusinya, teman-teman baca reportnya. Lalu teman-teman mundur lagi step ya, mulai dari awal kira-kira apa strategi yang bisa teman-teman rencanakan agar Oke. Halo teman-teman semua, apakah suara aku terdengar? Kalau suara aku terdengar tidak ya? Teman-teman bisa ini, oke masuk ya, dengar ya. Oke, berarti Oke, dari sinyalnya Kak Sigit mungkin bisa dicek kembali ya, karena teman-teman oke, tadi. udah balik normal. Gimana Kaisan? Udah oke ya? Belum Kak, belum masih nge-lag. Masih nge-lag ya. Sorry teman-teman, Soalnya ini di ada sedikit saya, gangguan koneksi, mungkin karena cakung tadi kalau kata Kaisan. coba dimatiin kameranya aja. Oke, saya coba matiin kameranya Ah, terlebih dahulu. oh, Oke, suaranya sudah aman. Mungkin saya coba share screen teman-teman ya. sudah. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sebentar teman-teman. Sorry keputus ya teman-teman. Oke, sebentar. Screennya sudah aman atau belum ya kira-kira? Mungkin bisa kasih jempol lagi. Sudah aman screennya ya. Oke, jadi tadi kepotong sampai ke arah sini, untung di depan gitu. Oke, teman-teman, jadi kita akan memahami lagi ke perihal kira-kira data atau analisa data apa aja sih yang kira-kira teman-teman pengen coba dapetin atau perlu tahu nih kira-kira seperti apa. Oke, pertama teman-teman harus bisa mengakses melalui yang namanya live stream analytics yang teman-teman bisa akses melalui TikTok Shop Seller Center yang ada di website. Jadi teman-teman bisa coba untuk cek lagi melalui Seller Center TikTok Shop yang versi website itu. Lalu nantinya masuk ke menu Kompas Data lalu pilih yang bagian live stream analytics. Lalu nantinya tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Oke, lalu setelah itu mungkin kayak teman-teman seller bingung nih, kira-kira apa aja. Oke, saya coba dulu untuk nyalakan kamera. Oke, mungkin teman-teman agak bingung, kira-kira di sini tuh apa aja sih fungsi-fungsinya, lalu gimana data-data apa aja. Yuk kita jelasin dulu satu-satu. Oke, yang pertama sebentar, oke. Yang pertama, teman-teman punya bagian di sini, 7 hari terakhir, 28 hari terakhir nih, dan sebagainya itu apa sih? Ini adalah data rentan waktu atau rentan tanggal. Jadi nantinya teman-teman bisa pilih kalau memang teman-teman pengen data yang hari ini saja, 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, atau yang harian, atau yang mingguan, bulanan, atau juga teman-teman bisa mengaturnya secara customize atau secara manual. Lalu di sini, lalu teman-teman juga bisa melihat kira-kira data-data tersebut yang di bawah sini itu berdasarkan dari tipe akun yang nantinya apa ya katakanlah membantu live streamingnya di tokonya teman-teman. Karena di sini ada official. Kalau official itu artinya adalah tokonya teman-teman sendiri yang melakukan live streaming. Lalu ada marketing. Marketing di sini adalah jika ada akun marketing yang membantu live streamingnya teman-teman, itu nanti datanya akan muncul dari sini. Lalu ada affiliate.
jika teman-teman menggunakan fitur afiliasi, lalu sang konten kreatornya juga membawakan produknya teman-teman secara live streaming, itu pasti dia akan ada menu dari sini. Gitu. Jadi nantinya teman-teman bisa pilih mau secara keseluruhan dilihatnya, atau berdasarkan dari jenis akun-akun yang nantinya bekerja sama juga dengan tokonya teman-teman seller. Oke, lalu kira-kira di bagian bawahnya ini ada apa aja sih? Di bagian bawah sini adalah live stream, yang mungkin teman-teman tahu ini adalah lebih ke arah berapa kali sesi yang live streaming telah dilakukan selama periode waktu yang ditentukan. Misalkan teman-teman mengatur selama 7 hari ataupun di 28 hari terakhir ataupun di mingguan seperti itu kurang lebihnya. Oke, lalu di sini ada revenue generating live stream, di mana ini adalah jumlah live streaming yang menghasilkan penjualan dalam periode tertentu. Lalu di sampingnya juga ada perihal revenue. Revenue itu adalah jumlah kumulatif dari pembayaran pesanan yang teman-teman terima dari live streaming, termasuk retur dan juga pengembalian dana. Lalu di sini buyers, pasti teman-teman juga tahu bahwa buyers itu adalah pengguna unik yang melakukan. Lalu di sini juga ada unit sales. Unit sales ini adalah jumlah secara keseluruhan, ini sebenarnya kebalik ya teman-teman. Jadi kalau unit sales ini adalah jumlah produk, SKU produk secara keseluruhan. Jadi misalkan teman-teman selama melakukan live streaming itu, selama 50 sesi, teman-teman menjual 17.000 unit produk. Jadi nanti infonya di bagian sini. Lalu juga ada orders. Orders itu adalah total orders, total check out yang buyer ataupun penontonnya teman-teman itu lakukan. Jadi artinya selama 50 sesi live streaming itu ada 577 orders yang ter-create atau terbuat. Lalu di sini ada CTR. CTR itu apa sih? CTR itu adalah click to through rate, di mana di sini adalah jumlah klik yang diterima produk dalam live streaming. Jadi misalkan teman-teman kan ngepin produknya teman-teman di bagian kiri bawah, ataupun memang produk-produk yang disematkan juga ketika live streaming. Nah, otomatis produk-produk tersebut itu teman-teman bisa cek lagi melalui CTR-nya, sehingga kayak kelihatan gitu produknya itu berapa kali sih dikliknya oleh si penontonnya teman-teman. Lalu ada lagi CO rate. CO rate ini adalah check out rate, di mana check out rate di sini adalah angka SKU atau angka unit yang sudah terbayar dalam live streaming yang teman-teman lakukan. Jadi nantinya itu angkanya itu adalah dibagi dengan jumlah klik yang diterima produk tersebut dalam periode tertentu. Jadi nanti ada persentasenya. Ini secara gamblang, secara generalnya. Jadi nanti terlihat seperti ini. Lalu di sisi bawah, jadi ini tampilannya cukup besar teman-teman. Jadi ini kan bagian atasnya, di bagian bawahnya itu sebenarnya ada lagi yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah yang memang tampilan per sesi live streamingnya. Karena kenapa? Karena di sini ada tanggalnya. Ini seperti ini, berarti ini live streamingnya yang sesi bulan bulan 9 tanggal 2 berarti. Ini bulan 9 tanggal 2, yang ini juga bulan 9 tanggal 2 tapi di beda jam. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba cek lagi nantinya kayak kelihatan kira-kira revenue-nya berapa, check out rate-nya berapa, order created-nya berapa. Lalu di sisi lain ketika nanti teman-teman masuk ke area yang per sesinya, teman-teman itu bisa mengatur kira-kira matriks atau kriteria atau indikator apa yang teman-teman ingin tampilkan di sini. Jadi di sini kan adalah revenue, CO rate, order created. Jika teman-teman mengklik ini, tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa ngecek lagi berapa buyers-nya, berapa view-nya, berapa new follower atau jumlah follower baru. Itu teman-teman bisa atur lagi. Kalau memang nantinya teman-teman bingung ini kira-kira apa ya artinya, itu teman-teman bisa klik yang tanda tanya ini, icon tanda tanya ini, karena nantinya akan ada penjelasan mengenai ini kira-kira info apa sih. Lalu teman-teman bisa sesuaikan lagi sehingga nantinya ketika di tampilan awalnya ini bisa disesuaikan juga. Lalu kalau misalkan nantinya teman-teman kayak, seperti ini datanya kurang nih, atau teman-teman memang punya keahlian dalam membaca data atau bermain juga di Microsoft Excel gitu, teman-teman bisa menggunakan menu export di sini. Jadi nantinya teman-teman bisa mengunduh dan menampilkan datanya teman-teman dalam spreadsheet atau ya Excel yang kita biasa kenal.
Kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Ini oke. Ini ada pertanyaan juga. Ini masuknya yang dari TikTok Seller apa yang TikTok biasa? Ini masuknya dari Seller Center website TikTok Shop ya kayak. Jadi nanti kakak kalau punya Seller Center masuk ke yang websitenya nanti tampilannya akan ada yang kompas di datanya akan berupa analisa live streamingnya kakak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nanti setelah diunduh, datanya diekspor kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman itu bisa melihat nih kira-kira sesi live streaming mana sih yang memang banyak banget nih penontonnya, yang banyak banget juga kira-kira dilakuin pembeliannya. Nanti teman-teman bisa ngecek-ngecek lagi. Kenapa banyak pembelinya? Kenapa kira-kira banyak penontonnya? Dari sisi sini ya. Lalu kenapa lebih banyak check out-nya juga? Nah, nanti teman-teman tuh bisa ngebaca semua data ini dan teman-teman kira-kira bisa catat tuh. Kira-kira pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil hikmahnya kalau saya bilang ya. Lebih ke arah diambil hikmahnya karena mungkin ternyata saya pada periode yang di tanggal sekian misalkan katakanlah tanggal 27 kemarin ternyata saya bawain produk yang diskonnya cukup banyak. Maka dari itu viewersnya lebih meningkat. Berarti ke depannya saya bisa coba kombinasikan lagi, misalkan promosi-promosi lainnya, ataupun juga campaign-campaign yang kira-kira juga bisa diajak, apa ya, campaign-campaign yang tersedia oleh TikTok Shop juga. Jadi nantinya teman-teman bisa berkolaborasi juga dengan platform yang tentunya banyak juga keuntungannya sehingga teman-teman itu juga bisa menawarkan berbagai macam promosi juga yang otomatis kira-kira viewernya itu bisa lebih banyak lagi. Atau mungkin kira-kira teman-teman juga bisa kayak mengatur produknya. Ternyata di tanggal 27 kemarin saya banyak viewersnya sampai berapa karena produk saya itu saya bawain 20 produk yang memang laris manis. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat data-data seperti itu. Bisa ngambil kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu nantinya seperti yang tadi saya bilang, teman-teman itu bisa melihat persesinya kira-kira itu seperti apa di sini, atau bahkan teman-teman itu sebenarnya juga bisa kira-kira lupa ya. Misalkan di 2 hari lalu atau 3 hari yang lalu itu teman-teman itu melakukan apa, bahkan juga misalkan produk yang ditautkan itu apa, itu teman-teman tinggal klik aja live dashboard di sini. Ini balik lagi, teman-teman harus akses ini via website sehingga lebih fleksibel. Nanti ketika teman-teman klik di sini, gitu, ini tampilannya kurang lebih detailnya terlihat seperti ini, live stream dashboard, di mana nantinya teman-teman itu bisa melihat kira-kira, saya bawa produk listnya kemarin itu kurang lebih ini, lalu rekamannya seperti apa, lalu indikator-indikator lainnya kurang lebih seperti ini. Mungkin kayak teman-teman bingung, ini apa aja sih yang bisa didapetin? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, mulai dari yang di tengah ini, teman-teman balik lagi, teman-teman bisa melihat yang dari sini itu ada CTR, CO, GPM, buyers, atau jumlah pembeli, average price, jumlah viewer, lalu dan lain-lainnya, gitu ya. Lalu di bagian bawah, teman-teman bisa melihat produk list. Yang tadi saya bilang, ketika nantinya memang produk listnya ternyata cukup cukup menggiurkan, cukup menarik, teman-teman bisa coba di-combine lagi atau bisa dirutinkan lagi menggunakan produk-produk tersebut agar viewernya teman-teman itu bisa lebih rajin lagi nih datang ke live streamingnya teman-teman. Jadi nantinya dari produk list ini akan menunjukkan analisa dari setiap produk yang ada di dalam showcase-nya ketika live streaming. Lalu di sini juga terlihat ada CTR, created order, paid order, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca-baca lagi kayak, ternyata produk yang ini saya bisa bawa setiap live streaming atau tidak, seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa coba rotasi dengan produk lainnya ketika memang kayak produk view-nya tuh kecil, terus nggak ada yang ngeklik, sama nggak ada yang order. Itu teman-teman bisa kombinasikan seperti itu. Oke, lalu ada juga data order created di sini. Ini ada di sisi yang sebelah kiri sini ya teman-teman ya, revenue trend ini. Itu teman-teman bisa melihat apa? Teman-teman itu bisa melihat informasi mengenai order created di mana jumlah pesanan yang dibuat selama sesi live streaming itu berlangsung. Sehingga nantinya teman-teman itu bisa tahu fungsinya apa, teman-teman bisa tahu kira-kira call to action-nya itu berhasil atau tidak. Call to action tuh balik lagi yang tadi Kak Isan juga lakukan,
Misalkan, ayo teman-teman seller boleh absen dulu nggak? Kira-kira berasal dari mana aja nih datangnya, misalkan kayak gitu. Itu adalah call to action. Sama ketika nantinya teman-teman, ketika nantinya kayak kok di menit sekian gitu ya, itu nggak ada order yang terbuat, itu artinya teman-teman call to action-nya itu kurang. Berarti harus diperbaiki lagi, karena nantinya teman-teman bisa ngecek-ngecek lagi nih di sini. Oh, kira-kira call to action yang mana sih yang bagus ketika saya live streaming, biar si penontonnya teman-teman itu bisa langsung melakukan yang namanya order. Lalu teman-teman juga bisa melihat barang sebelah kiri ini adalah revenue atau jumlah penghasilan yang dihasilkan selama teman-teman melakukan live streaming itu. Di mana nantinya teman-teman itu bisa mengetahui kira-kira orang yang benar-benar membeli produk atau produk yang hanya ada di keranjang belanja. Jadi teman-teman kan mungkin kayak penasaran nih, Kak, kok saya ada keranjang kuningnya lewat gitu ya, ada yang telah order gitu. Tapi kok nggak ada yang check out setelah saya selesai live streaming. Nah, itu kelihatannya dari sini teman-teman. Karena ketika nantinya memang dibedakannya adalah ketika nantinya produknya itu hanya dimasukkan ke keranjangnya si seller, keranjangnya si buyer, atau benar-benar masukin keranjang terus di check out. Jadi ketika nantinya teman-teman mau ngelihat adalah di perihal revenue. Kalau order kredit ini adalah memang sampai dia melakukan yang namanya masukin keranjang buat melakukan check out, tapi belum langsung melakukan pembayarannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu di sisi lain, teman-teman itu bisa melihat view source. Ini yang sering terlupa oleh teman-teman seller. Jujur, di mana sebenarnya teman-teman itu bisa tahu kira-kira penontonnya teman-teman itu banyak lewat mana? Lewat feed kah? Lewat live kah? Lewat message kah? Lewat homepage for you kah? Gitu ya. Yang makanya juga mungkin teman-teman juga pernah mengikuti kelas-kelas kita lain yang ada teaser video atau short video, kurang lebih seperti itu. Karena nantinya, ketika nantinya teman-teman kayak ngeliat live streaming, oh, saya bisa tahu tuh dari mana sih kira-kira sisa penonton saya masuk, apakah dari FYP, apakah dari notifikasi, apakah dari chat ataupun share yang lain-lainnya, itu teman-teman bisa cek di sini. Jadi nantinya kalau memang dirasa, oh saya bukan ternyata dari FYP, dari short video yang saya bikin ternyata kurang nih teaser video, berarti saya harus bisa banyakin lagi teaser video biar nantinya source-nya itu lebih maksimal, misalkan seperti itu. Ataupun yang lain-lainnya, misalkan, oh saya nanti bisa share lagi live streaming saya, biar nanti live streamingnya saya itu lebih banyak penonton yang masuk dari link yang saya share, seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih, kira-kira sumber masuknya penontonnya teman-teman ketika live streaming itu dari mana. Oke, lalu di selanjutnya, teman-teman itu juga bisa melihat yang namanya buyer ataupun viewer profile. Yang dimana di sini adalah teman-teman itu bisa melihat bahwa gendernya itu apa, lalu juga penontonnya berdasarkan dari followernya teman-teman atau bukan, dari penonton ataupun pembelinya. Ini sama ya teman-teman, pembeli dan penonton. Itu kira-kira gendernya itu banyakkan pria atau wanita, lalu dari followernya teman-teman atau bukan, dan bahkan teman-teman itu juga bisa melihat kira-kira estimasi umurnya, estimasi usianya. Karena nantinya teman-teman juga bisa melakukan yang namanya evaluasi kira-kira teman-teman itu sudah sesuai belum ya followernya, sesuai belum sama marketnya teman-teman. Oke, itu yang bagian sini. Lalu di sini teman-teman juga bisa melihat engagement trend ataupun viewing trend yang dimana fungsinya adalah kalau engagement trend itu artinya jumlah penonton, bukan jumlah penonton, komen dan share dari live streaming yang teman-teman lakukan. Sehingga nantinya teman-teman balik lagi kira-kira, oh ternyata saya CTA-nya tuh kurang. Karena kenapa? Karena bisa kayak kalau komennya banyak gitu ya teman-teman, kalau komennya banyak di sini, ini kan garisnya datar, kalau komennya banyak, itu berarti nanti dia akan naik ke atas. Jadi otomatis teman-teman kalau memang kayak live streamingnya sepi, otomatis garisnya datar. Yang otomatis bisa dikatakan juga live streamingnya cukup boring, cukup bosan, misalkan kayak gitu, cukup membosankan. Jadi otomatis teman-teman harus bisa evaluasi apa, CTA-nya harus diperbaiki, interaksinya harus diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan share, teman-teman misalkan juga share-nya misalkan rendah, berarti oh saya harus ingetin lagi bahwa share call to action saya untuk melakukan share itu biar lebih banyak lagi, berarti saya harus ingetin, ayo dong share live streamingnya, ayo dong share live streamingnya, misalnya seperti itu bisa.
Lalu teman-teman juga bisa melihat viewing trends atau interactive trends yang dimana teman-teman itu bisa melihat jumlah penonton yang masuk ataupun yang keluar di sini sehingga teman-teman itu bisa melihat, oh ternyata di menit awal penonton saya itu rame, tapi tiba-tiba banyak yang turun nih, kenapa ya? Nah itu teman-teman bisa nanti cek lagi di rekamannya teman-teman. Oh ternyata produk saya, atau misalkan interaksi saya ternyata ngebosenin, atau misalkan produk-produk saya kurang greget lagi nih nampilinnya, atau kurang ada engage lagi. Nah itu teman-teman bisa perbaiki dari data-data ini. Ini yang tadi saya bilang, ketika nantinya teman-teman ingin melihat data ini kira-kira apa aja yang teman-teman telah lakukan selama live streaming tersebut, itu teman-teman bisa pilih menu yang live replay, yang dimana live replay ini adalah fungsinya untuk menonton ulang sesi live streaming yang teman-teman sudah lakukan. Atau teman-teman juga bisa mengunduh ke perangkat yang teman-teman miliki. Tapi ingat, sekali lagi bahwa ketika nantinya teman-teman mengunduh video ini tidak disarankan untuk di-share ataupun digunakan saat teman-teman melakukan live streaming ulang. Karena balik lagi teman-teman, ketika nantinya teman-teman menggunakan recording live streaming, itu artinya teman-teman akan melanggar ketentuan. Sehingga ada kemungkinan besar teman-teman akan menerima poin pelanggaran. Kurang lebih seperti itu. Jadi live replay di sini adalah diharapkan teman-teman itu bisa belajar lagi. Kira-kira, oh ternyata call to action saya kurang, ternyata produk saya runutannya salah, ternyata saya interaksinya kurang selama melakukan live streaming. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Tonton di sini, refleksi di sini. Kalau mungkin ibaratnya kayak artis-artis dulu gitu ya, itu adalah mereka belajar dari film-film yang mereka pernah peranin. Nah, ini sama aja kayak teman-teman ketika live streaming, teman-teman itu bisa sama kayak gitu juga. Jadi kayak teman-teman bisa kayak nonton, oh ternyata saya posturnya kurang keren, oh ternyata saya ngomongnya kurang kedengeran, atau interaksi saya kurang bagus, atau call to action saya ternyata kurang greget lagi. Nah, itu teman-teman bisa belajar dari sini. Oke, itu tadi mengenai datanya, gitu ya. Kita ke perihal studi kasus. Studi kasus di sini adalah ke perihal viewer, gitu ya. Di mana teman-teman bisa melihat di sini ada poin A sampai B lalu ke C, itu kira-kira kalau ada penurunan traffic gini, itu yang teman-teman itu harus lakukan seperti apa, dan kenapa sih ini bisa berhasil naik lagi penontonnya sampai, ini kan 80 ya teman-teman, lalu naik lagi nih sampai ke 120. Jadi di poin A, ini si host itu, kalau teman-teman melakukan live streaming, itu harus menunjukkan produk yang memang dapat menarik traffic. Kira-kira misalkan produk-produk flash sale, produk-produk yang memang lagi dapat promosi ataupun diskon yang lain-lainnya. Lalu teman-teman itu biar dapat gong di awal itu banyak gitu kan. Lalu nanti ketika teman-teman cuap-cuap lagi, terus mungkin kayak ganti-ganti, itu kan pasti viewernya akan turun, akan ngedrop. Di menit, misalkan ini adalah 40, lalu di menit 24 ini penontonnya ngedrop. Terus teman-teman pasti kan kayak, duh gimana nih ngedrop nih gitu kan, penurunan. Nah ini teman-teman harus bisa menunjukin lagi nih, kira-kira produk-produk best seller, produk-produk traffic puller lagi, produk-produk yang banyak promonya, biar apa? Biar nantinya ketika ada viewer yang masuk, itu akan langsung naik lagi gitu. Karena kayak ada banyak viewer, kira-kira ada produk promo nih, anteng dulu deh, kita tonton dulu apa live streamingnya, kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya kurang lebih seperti ini. Lalu juga nantinya ketika turun, teman-teman itu mainin aja seperti itu. Jadi kan mungkin teman-teman tuh kan nggak bahas satu produk aja. Pasti teman-teman bisa harus ngebahas beberapa produk-produk lainnya. Jadi otomatis ketika nanti dirasa setelah 10 menit, ini waktu selama live streaming ya. Jadi ini adalah durasinya dari jam 8.44 menit sampai jam 10.44 menit, artinya 2 jam. Teman-teman itu kayak bisa melihat, oh ternyata setelah 1 jam atau setelah ini kalau tidak salah kurang lebih 15 menitan, mungkin setelah 15 menitan itu trafficnya akan naik turun, berarti saya harus bisa pinter-pinter call to action, interaksi, ataupun mainin produk-produk saya. Lalu mungkin ada juga kecenderungan bisa turun juga. Nah ini teman-teman sama, sistemnya juga masih sama. Teman-teman mainin lagi produk-produknya, bayangin lagi tentang promosi-promosi yang teman-teman punya di toko, ataupun produk-produk yang emang lagi hits banget, hingga akhirnya di akhir di sini. Tapi balik lagi teman-teman, akan lebih bagus juga nantinya, ini pasti akan ada kemungkinan seperti ini, turun, naik turun, dan nanti
ini kan terlalu turun ya teman-teman. Kalau nantinya teman-teman itu sudah bisa melakukan evaluasi secara terus-menerus, itu akan ada kemungkinan grafisnya adalah stabil. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita juga ada evaluasi mengenai engagement trend, di mana dari awal hingga poin A di sini nih, yang merupakan puncak interaksi gitu, itu kenapa bisa tiba-tiba naik, lalu tiba-tiba nantinya rendah. Apa yang harus dikembangin gitu ya. Jadi teman-teman, balik lagi, teman-teman sebagai host harus lebih banyak berinteraksi dengan penonton, seperti misalkan komentar, like, tap-tap layar, ataupun share juga tentang live streaming teman-teman, agar nantinya itu engagement-nya itu atau daya tarik dari live streaming teman-teman itu bisa stabil. Jadi kurang lebih teman-teman itu harus jaga lebih banyak lagi. Jadi kalau seperti ini kan kayak naik, rendah, naik, turun lagi, terus baru ntar ke rendah. Ini artinya teman-teman itu kurang bisa menjaga dari sesi awal. Jadi harusnya dari sesi awal itu teman-teman bisa jaga di atas. Lebih baik seperti itu, jangan sampai menyentuh angka 0, tidak ada komentar, tidak ada like, tidak ada share gitu. Itu teman-teman usahakan juga untuk menjaga interaksinya. Oke, ini mungkin tadi studi kasus saya dari dua pria tersebut, jadi nantinya teman-teman diharapkan bisa mengaplikasikannya saat teman-teman melakukan live streaming. Dan ini ada sedikit cuplikan juga dari teman kita. Sebentar, coba saya play, apakah bisa? Oke, saya terulang dulu sebentar teman-teman. Oke, sudah bisa. Jadi nantinya teman-teman, ini ada Kak Erni, di mana Kak Erni ini mau menunjukkan perihal kira-kira live streaming itu harus bagaimana sih. Kurang lebihnya seperti itu, yang juga nantinya teman-teman bisa tonton lagi, di mana di TikTok Shop Indonesia, channel YouTube kita. Jadi nanti teman-teman bisa langsung search aja TikTok Shop Indonesia, dan nantinya banyak juga video-video yang bisa teman-teman tonton. Oke, kurang lebih untuk videonya Yang seperti ini. suka bingung mau ngomong apa ketika live streaming, yuk bikin intro. Intro bisa bikin kamu tuh lebih dekat dengan audiens dan Oke, sorry teman-teman, pencet. Saya juga bisa lanjutkan. disesuaikan sesuai dengan kategori produk yang kamu jual. Awali dengan memperkenalkan diri, toko, dan buat penonton merasa disambut ketika datang di live. Dorong mereka untuk aktif berkomentar, tap-tap layar, follow, dan juga share. Ini akan membantu meningkatkan traffic dari live kamu. Buat penonton betah dengan cara menekankan keunikan dan keunggulan dari produk yang kamu jual. Hai, aku Erni dari Shop Shop, dan untuk yang baru bergabung kita akan spill semua barang yang ada di sini. Jadi yuk di komen mau spill nomor berapa, dan jangan lupa juga di follow sama di share ke temen-temennya yang juga suka sama perhiasan custom gitu. Jadi di sini kakak bisa custom perhiasan mulai dari bahannya, warnanya sampai ukurannya gitu loh kak. Jadi tinggal ditulis aja di notesnya gitu. Oh ada yang komen nih. Nomor 5 kak, oke nomor 5 pas banget yang lagi dipakai sama aku ini. Yang ingin samaan, yuk langsung di check out aja, karena ini adalah salah satu juga bestseller di toko kita gitu loh kak. Jangan lupa praktek dan buat ini menjadi kebiasaan ketika memulai live streaming. Oke, mungkin oke. Untuk materi hari ini mungkin sampai yang tadi dulu, sampai studi kasus, dan diharapkan nantinya teman-teman bisa coba praktekin lagi, coba kira-kira bisa baca-baca lagi nih. Kita kembalikan ke Kak Isan. Halo, kasih kita apakah suaraku terdengar? Coba. Sudah terdengar jelas. Untuk saya videonya Oke. udah bisa di open ya kayak. Sudah. Oke. Mungkin aku sambil coba share screen ini ya Kak ya, jadwal kali ya. Sebentar. Boleh. Oke, aku ini sebentar. Di sebagai background. Mungkin sip. Oke. Jadi Kak Sigit, kita kan tadi kan sudah ada free survei ini, dan bagi teman-teman kan tadi kan Kak Sigit juga sudah menjelaskan ya teman-teman tentang materi live streaming. Jadi boleh banget nih teman-teman untuk sambil nanti kita jawab-jawab Q&A sambil isi post juga. Mungkin dari tim TikTok ada yang bisa minta tolong karena oke. Nah, sudah muncul di saya. Oke, sip, mantap. Jadi teman-teman nanti boleh ya bisa isi dulu nih surveinya. Sambil kita bantu jawabin pertanyaan nih, karena waktu juga lumayan banyak ya Kak Sigit ya. Apakah Kak Sigit mau minum dulu nih sebelum jawab pertanyaan? Masih aman Kak Isan. Masih Kayaknya aman juga ya banyak Kak ya. banget nih teman-teman. Mungkin Kak Isan
diingetin lagi ya, mungkin kayak teman-teman yang mau pengen bertanya di kolom Q&A ya teman-teman, karena saya lihat nih kayaknya banyak banget pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik tapi masuknya ke kolom chat gitu sih Kaisan. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke kolom Q&A teman-teman ya. Nanti akan kita langsung bantu jawab nih bagi pertanyaan yang emang sesuai dengan Terpilih. topik ya, yang terpilih juga ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama nih Kak Sigit nih. Oke, pertanyaan pertama adalah dari Kak Fajar Firmansyah. Kak, kalau nggak ada yang nonton live, itu kan biasanya diam. Tapi masih ada aktivitas gerak. Kok pelanggaran terus ya berarti gitu, Kak? Kenapa nih, Kak? Oke, jadi Kaisan, kalau untuk ketika teman-teman memang nantinya melakukan live streaming, kalau memang seperti ini, itu usahakan aja terus interaksi kayak sapa halo, 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 sebutin aja siapapun yang masuk, sebutin aja halo, terus usahakan juga tetap kayak menjelaskan produknya, walaupun memang tidak ada penontonnya, tapi at least nggak apa-apa, ditunjukin aja, coba jelasin atau interaksi ngobrol, atau mungkin seperti kadang Kaisan juga mungkin kayak juga eh, cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita satu arah aja gitu, atau mungkin nantinya ada interaksi hingga ujung-ujungnya ada interaksi, itu juga bisa teman-teman lakukan. Dan ini juga mungkin skemanya Kaisan kan lebih ke arah kalau tadi ke Fajar ya berarti ya. Betul, betul, betul. Kak Fajar, oke. Jadi kan Kak Fajar adalah memang dia diam lalu bergerak ke sana ke sini karena memang masih belum ada penonton ya. Tapi kalau misalkan nantinya ada case lagi, misalkan teman-teman kayak pengen live streaming tapi sambil packing barang. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya itu juga banyak Kaisan yang kayak seller-seller lain juga tanyakan. Terus sebaiknya seperti apa? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ketika nantinya packing barang pun usahakan bahwa teman-teman juga bisa ada interaksi karena balik lagi live streaming statis gitu ya, pelanggarannya itu kalau tidak salah itu namanya live streaming statis, yang dimana nantinya itu live streaming statis lebih ke arah memang teman-teman seller ataupun si hostnya itu tidak melakukan yang namanya interaksi ataupun adanya kayak semacam obrolan terhadap si penonton, walaupun katakanlah hanya 3 penonton, 1 penonton gitu ya, paling kecil misalkan 1 penonton, itu usahakan tetap ada interaksi agar tidak terlihat live streaming statis. Kurang lebihnya seperti itu Kaisan. Mungkin dari Kaisan juga ada trik lainnya kira-kira? Trik lainnya lebih ke teman-teman, pokoknya kalau misalkan memang bilangnya lagi penontonnya lagi dikit nih gitu, terus teman-teman bilang, oh gimana ya Kak caranya? Tetap tadi betul kata Kak Sigit, coba storytelling dulu aja, karena kalau teman-teman emang diam, nanti dikirain gambar statis seperti itu. Itu aja sih paling untuk penekanannya. Oke, mungkin aku lanjutkan pertanyaan kedua ya Kak ya. Ini dari Kak Muhammad Afrizal Effendi. Di 5 menit pertama penonton bisa tembus sampai 100 plus nih Kak. Setelahnya penontonnya langsung turun drastis hingga stuck sampai 10 penonton. Apa penyebabnya ya Kak ya? Apa ya nih kira-kira ya? Oke, jadi kalau misalkan kita ditanya apa sih penyebabnya gitu, itu balik lagi ke Afrizal berarti gitu ya Betul. panggilannya. Mungkin kayak Kak Afrizal bisa lihat lagi live replaynya Kak Afrizal tuh seperti apa. Karena mungkin di sini kan kita belajar data. Mungkin Kak Frizal ataupun teman-teman seller lainnya juga bisa ikutan kelas-kelas webinar kita yang lainnya yang berupa juga materinya tentang live streaming. Di sana juga ada banyak strategi-strategi yang memang nantinya bisa Kak Frizal ataupun teman-teman seller lakukan. Kalau misalkan memang turun dan kurang adanya interaksi. Misalkan contohnya memang selama live streaming katakanlah teman-teman itu punya yang namanya voucher diskon atau misalkan ada produk promo atau ada flash obral. Sehingga nantinya ketika memang sedikit, teman-teman itu bisa coba lakukan yang namanya ketika turun itu teman-teman bisa keluarkan produk-produk yang dapat flash sale atau obral kilat ataupun voucher ataupun diskon lain-lainnya ketika memang sedikit. Jadi ketika stuck itu ada kemungkinan bahwa memang katakanlah memang berarti interaksinya yang kurang atau live streamingnya kurang engage. Berarti balik lagi teman-teman harus mundur lagi ke awal, apa yang harus direncanain, script, storytelling, kira-kira apa yang saya pengen bawain hari ini, saya harus perbaiki dibandingkan dengan live streaming sebelumnya. Seperti tadi kan ada yang produknya mungkin juga, ataupun yang lain-lainnya. Itu balik lagi ketika kita gitu ya, ketika kami gitu sebagai tim edukasi juga ditanyakan misalkan apa penyebabnya,
masing-masing seller itu punya penyebab yang berbeda-beda gitu. Jadi otomatis Kaisan kalau memang ada seller teman-teman seller yang seperti ini, mungkin akan lebih baik teman-teman seller itu bisa setidaknya mengevaluasi diri sendiri. Kira-kira alasannya kenapa sih lebih tepatnya live streaming saya itu sepi, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja Kak Sigit. Itu alasan kenapa sepi. Oke. Kalau mungkin tambahan dari aku, mungkin teman-teman coba aja lagi, mungkin teman-teman konsisten aja terus ya. Jangan pantang menyerah kalau misalkan emang live streamingnya masih sepi. Coba dicoba dalam 1 minggu itu berkala ya, Kak Sigit ya. Yes, betul. Berkala, kalau tidak salah, Kaisan sarannya berapa deh? 2 jam. Saya sehari 2 jam lah Oke, minimal lah. sehari Itu 2 jam. minimal Kaisan sehari ya. sehari 2 jam nggak berasa lah itulah. Oke, nah teman-teman bisa cobain tuh yang sehari 2 jam, atau mungkin teman-teman bisa coba juga kalau memang masih belum pede, mungkin kayak dijadwalin Kaisan ya. Jadi misalkan Tuh. tiap malam Kamis atau tiap malam Senin misalkan gitu ya. Itu teman-teman bisa lakukan live streaming 2 jam, ngobrol-ngobrol aja kayak gini aja, talkative gitu ya, interaktif, yang artinya nantinya teman-teman secara tidak langsung itu akan dibantu akan dibantu apa ya bilangnya? Akan dibantu kalau live streamingnya teman-teman itu pasti secara sistem tuh akan terlihat. Oh ternyata live streamingnya mereka itu rame, kurang lebih seperti itu ya Kak Isan ya. Betul, emang kalau misalkan emang teman-teman nanti belum tahu nih jadwal live streaming yang tepat buat teman-teman, mungkin teman-teman bisa pakai tanggalan Jawa ya teman-teman ya. Oke, Kalau tanggalnya mengikuti Jawa. Jadi sesuai tanggal sama Jawa, primbon. bisa boleh sesuai dengan primbon. Jadi teman-teman mungkin mau tes hoki gitu ya, tes keberuntungan itu bisa menggunakan tanggalan Jawa pakai primbon, ada kliwon, ada waginya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita lanjutin aja nih. Oke, Ada dari Anonymous Attendee. Kak, bagaimana cara mengetahui akan kita terkena shadow ban nih? Dan bagaimana cara yes. ya, ini kalau shadow ban kita konteksnya mungkin di live streaming ya, kasih gitu ya. Yes, betul. Konteksnya adalah ke live streaming. Jadi kalau sebenarnya gini teman-teman, teman-teman harus pahami dulu regulasi ketika melakukan live streaming. Kalau misalkan nanti teman-teman kayak pengen tahu shadow ban atau tidak gitu ya. Simpelnya adalah dari regulasi tersebut ada yang teman-teman pernah langgar atau tidak. Gitu kan Kak Isan. Balik lagi, di TikTok sini itu banyakin yang namanya refleksi diri. Jadi banyakin yang kayak, ayo ingatlah, kayak gitu. Kurang lebih Kak Isan kayak gitu ya. Jadi nantinya teman-teman itu bisa coba cek lagi di live replay-nya teman-teman. Kira-kira ketika live streaming tersebut, atau misalkan dari kejadian yang terakhir itu, kira-kira teman-teman itu melakukan apa? Ada nyebutin nomor HP kah, ada redirect kemana kah, atau ada tidak sengaja melakukan ngerokok asapnya ngelihat apa kelihatan misalkan kayak gitu, ataupun yang lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Baru nanti kalau oh iya ternyata ada, maka benar berarti itu adalah shadow ban. Tapi yang sering salah kaprah adalah teman-teman seller ini ketika mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa, memang kayak kelihatan itu. Balik lagi teman-teman, refleksi dulu aja, lihat-lihat lagi apakah benar-benar live streamingnya memang sudah tidak pernah ada melakukan kesalahan seperti itu. Terus tapi ternyata yang keliru itu adalah justru secara konten live streamingnya kurang menarik, tapi mereka itu mengiranya adalah shadow ban. Kurang lebih seperti itu sih Kak Isan. Jadi jangan sampai keliru di situ, karena banyak juga teman-teman seller yang ternyata ternyata konten live streamingnya yang kurang menarik, maka dari itu penontonnya kurang bisa lebih banyak lagi misalkan gitu. Misalkan seperti itu ya Kak Isan, yang banyak soalnya gitu. Ada beberapa kasus sih, jadi memang kayak ketukar, oh ternyata memang nggak ada pelanggaran selama mereka live streaming. Udah dilihat lagi regulasinya, tapi ternyata yang mereka kira adalah shadow ban, justru malah konten mereka yang cukup kurang menarik. Lalu misalkan gimana sih cara untuk memperbaikinya, misalkan seperti itu ya. Mungkin cara untuk memperbaikinya dari tim kami itu lebih menyarankan memang nantinya teman-teman tetap usahakan aja live streaming terus, atau juga nantinya teman-teman juga bisa melakukan yang namanya konten berupa short video juga. Teman-teman balik lagi, TikTok Shop adalah platform social commerce, jadi otomatis nantinya teman-teman bisa coba gunain dari live streaming ataupun konten. Bahkan saat ini juga ada shopping center, teman-teman bisa maksimalin aja penjualan dari keran-keran tersebut. Kurang lebih seperti itu sih Kak Isan.
Oke, tapi mungkin ada nggak nih, mungkin dari seller juga bisa ngeliat gitu Kak, mereka pelanggarannya kenanya berapa gitu, atau jadi yang kena itu apa gitu, secara spesifik gitu pelanggarannya Kak. Oke, sebenarnya untuk saat ini masih belum ada terlihat ke arah sana, Kak Isa, gitu ya. Jadi mungkin masih ke ranah saat ini adalah untuk melihat replaynya dulu terlebih dahulu. Kira-kira memang, oh ternyata ini pelanggarannya. Ya mungkin kita nggak tahu ya Kak Isannya, apakah ke depannya dari TikTok sendiri itu juga misalkan dari live replaynya terlihat gitu ya, apakah dari sini ternyata ada pelanggarannya, dari poin ini ternyata ada pelanggarannya. Misalkan di yang tadi replaynya selama live replay itu ternyata di grafisnya ada notifikasi-notifikasi tertentu kah, itu kita juga nggak tahu. Jadi maksudnya untuk saat ini mungkin untuk teman-teman seller ataupun seorang content creator masih berpatokan mungkin ke regulasi dulu, terus nanti mungkin bisa dibaca lagi, direfleksiin, bisa dievaluasiin kira-kira dari live mana sih yang memang penyebab adanya shadow ban, kurang lebih seperti itu sih Kaisa. Oke deh, kalau begitu thank you Kak Sigi. Mungkin aku lanjutin aja ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak ya. Boleh. Boleh. Kepencet ini, sorry. Oke. Oke Kak, aku mau tanya nih, kalau misalkan mau jual barang KW boleh nggak sih Kak? Waduh, ini ke regulasi di awal ya berarti Kaisar ya. Betul, Jadi ini ini mungkin basic banget. basic banget. Jadi oke, untuk teman-teman, jadi untuk penjualan barang KW ataupun barang tiruan itu belum sangat tidak dianjurkan penjualannya di TikTok Shop, karena TikTok Shop, balik lagi teman-teman, TikTok Shop itu sangat menjunjung tinggi yang namanya haki atau hak kekayaan intelektual. Jadi otomatis kalau memang teman-teman itu menjual produk-produk meja gitu ya, misalkan dari Billabong atau Naikin atau Adibas gitu ya, itu usahakan bahwa memang produk-produknya asli dan melakukan yang namanya izin otorisasi merek, sehingga nantinya teman-teman itu bisa berjualan dengan cukup lancar di TikTok Shop gitu sih Kaisa. Iya betul banget Kak Sigit, karena kalau di sini memang kalau teman-teman mau buka shop itu tidak bisa ya kalau misalkan mereka barang-barangnya palsu atau KW ataupun barang bekas seperti itu, barang-barang second, Barang pas barang juga. thrift itu juga termasuk belum boleh ya di sini ya Kak Sigit ya. Betul, jadi jangan dicoba-coba tuh untuk jualan. Kalaupun nanti nekat, sayang banget sih. Karena pasti ada, takutnya ke band gitu kan Kaisa ya. Betul, nanti mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentang regulasi atau tentang kebijakan, itu bisa langsung saja ke bootcamp ya teman-teman ya, yang nanti akan diadakan Yes. sehari apa nih? Oke, Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat teman-teman ya. Betul. Betul sekali. Atau Jadi mungkin kita bisa ngecek di Seller Academy ya Kaisa ya? bisa dicek di Seller Academy juga. Jadi banyak banget ini tuh kakak ya channel-channelnya ya kak ya. Jadi bisa lewat bootcamp sih, bootcamp juga gratis betul. Program-program kita itu gratis ya teman-teman ya, karena sudah ada banner gratisnya di paling atas ujung kanan ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau misalkan memang tiba-tiba dia minta pungutan biaya, itu langsung saja dilaporkan teman-teman ya, karena semua kelas webinar yang ada di TikTok Shop itu gratis. Oke, mungkin aku lanjutkan kak ya. Boleh, kita coba saya juga Ini sambil pertanyaan panjat-panjat. dari Kak Azari Zilziani gitu ya Kak ya. Pertanyaannya Oke. adalah Kak, izin bertanya sebelumnya, perkenalkan saya Azari dari Hygiene Official. Oke. Untuk list produk live bagusnya update setiap hari berdasarkan CTR atau default yang kita bikin aja ya gitu. Oke, ini lebih ke arah strateginya berarti ya Ini Kak Isan ya. strategi live, dia mau nge-live tapi Oke, butuh kayak strategi live ya. oke. Ini sebenarnya balik lagi mungkin kalau kita ngomongin strategi, kita ada baiknya jangan harian kalau dari saya pribadi gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin kita butuh kayak rentan waktu at least setidaknya seminggu biar kita benar-benar kayak kelihatan nih, oh ternyata apa yang kita lakuin itu sudah benar atau belum gitu. Tapi seminggu aja itu pun juga menurut saya juga terlalu cepat. Mungkin bisa dalam sebulan ataupun dalam per 2 minggu, itu teman-teman bisa otak-atik lagi kira-kira produk-produknya kalau CTR memang 0 atau checkout rate-nya 0, itu bisa dimainin lagi, diputer-puter lagi, dibawain lagi ketika live streaming. Atau misalkan ternyata justru lebih cocok dibawain ke short video.
gitu. Jadi benar-benar kayak diusahain lagi strateginya aja. Tapi saya bilang kalau setiap hari eh, khawatirnya terlalu cepat, mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa aja strateginya pakai lini produk A, lini produk B. Kalau mungkin kalau istilah dari Kaisan adalah lini produk home dan away gitu ya. Kalau ibarat bola ya Kaisan ya. Bola, betul, betul, betul. Betul. Jadi ada lini produk A, ada lini produk B, yang dimana nantinya teman-teman sebenarnya cukup strategiin aja bahwa nantinya teman-teman punya ada berapa lini produk, ada 3 set atau 4 set, itu teman-teman bisa kombinasiin aja. Tapi secara basic teman-teman udah atur nih di awal, dan teman-teman kayak bisa ngeliat lagi, oh ternyata selama 2 minggu produk selama 3 hari ternyata produk yang lini produk A-nya ternyata kurang. Saya coba ganti lagi deh pakai lini produk B atau lini produk C dan lini produk D. Kurang lebih seperti itu mungkin dari saya, Kaisan. Mungkin dari Kaisan gimana nih sebagai penikmat dan strategis juga dari bola gitu, dari Oke. Tiki Taka ya, Kalau saya sih tentang melihat produk kurang lebih. apa yang Kak Sigit sampaikan juga sudah cukup baik ya, karena saya belum mau act sebagai coach Justin ya. Oke, cukup saya aja namanya seperti Coach Betul, Justin ya, Kaisan. betul, betul sekali. Oke, ini aku mau jawab pertanyaan dulu dari Neng Asri nih. Nah, ini kan Neng Asri di bawahnya. Oke nih dari Neng Asri ya. Kak, tips live di akun baru supaya rame gimana nih live-nya? Terus efektifnya jamnya jam berapa ya kira-kira nih? Nah, itu untuk Neng Asri coba bisa tolong dijawab dulu. Habis itu kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, jadi akun baru supaya rame. Gimana nih live efektifnya di jam berapa? Ini kalau tidak salah saya ada beberapa pertanyaan juga yang melihat seperti itu. Jadi memang kalau misalkan teman-teman baru juga melakukan yang namanya live streaming, itu berarti teman-teman bisa coba dulu lakuin dulu aja. Maksudnya lakuin live streaming dulu selama beberapa periode gitu. Jadi misalkan katakanlah selama sebulan, selama 2 bulan, 3 bulan di jam-jam, tapi jamnya di mix gitu Kaisan. Misalkan katakanlah di jam 10 gitu ya, di jam 10, ada di jam 2, ada di jam 2 siang, ada di jam 6 malam, atau mungkin bisa dicoba lagi di jam 12. Jadi bikin shift-shiftan nih Kaisan ibaratnya gitu. Tapi cobain aja dulu selama dalam setidaknya 1 bulan. Jadi nantinya kan balik lagi, tadi ada data. Lalu juga mungkin Kak Neng Asri, jadi Kak atau Neng nih, mungkin dari Kak Neng Asri ini, mungkin ataupun juga teman-teman lainnya gitu ya, itu juga bisa melihat kayak live streaming efektif di jam berapa, itu teman-teman bisa coba lihat lagi, oh ternyata saya setelah melakukan selama sebulan beberapa kali ada jam-jam tersebut, ternyata saya itu efektif atau lebih banyak viewernya, lebih banyak yang check out itu adalah di jam 2 siang. Atau mungkin lebih banyak viewernya tapi nggak ada yang check out itu di jam 10 malam, misalkan seperti itu Kaisan. Atau mungkin juga lebih banyak viewernya ketika tapi nggak ada yang check out itu adalah ketika tanggal tua, misalkan seperti itu. Itu juga bisa kelihatan data-data seperti itu. Jadi nantinya teman-teman, oh ketika tanggal tua berarti saya harus ngasihin promo diskon, misalnya seperti itu. Jadi kayak dilihat lagi jam-jamnya. Ataupun juga tanggal-tanggal itu bakalan kelihatan. Itu bisa teman-teman cek lagi kira-kira setelah live streaming selama periode konsisten tersebut, di jam-jam tersebut, itu teman-teman bakalan bisa ngelihat. Kurang lebih seperti itu, Kak Isan. Betul, mungkin kalau misalkan kita ada teman, kan waktu itu kita pernah main offline class ya, kasih Yes. kita juga bilang kalau misalkan teman-teman emang baru banget nih join di TikTok Shop, teman-teman aku saranin mungkin, dan dari kasih aku juga sempat ngaranin ya, kalau misalkan harus gain kontennya dulu nih Kak. Jadi short videonya dulu ditambahin supaya apa? Supaya teman-teman itu mendapatkan awareness-nya dulu nih terlebih dahulu. Dan juga teman-teman bisa langsung collect audience dan followers terlebih dahulu. Untuk habis itu baru bisa teman-teman kayak live streaming, tapi kayak setelah mungkin efektifnya adalah teman-teman live streaming sudah kontennya di jalan 2 minggu kali ya kasih gitu ya, dan itu tetap konsisten nih. Jadi misalkan teman-teman memang sehari itu 5-6 kali, baru habis itu teman-teman apa namanya bisa coba live streaming. Jadi teman-teman jadi nggak ada rasa kecewa nih tiba-tiba teman-teman kan misalkan awal-awal live streaming nih, padahal followersnya masih 0, terus
teman-teman itu langsung bilang kayak, ini gimana sih live streaming kok nggak ada yang nonton. Padahal teman-teman itu memang belum punya audiens organik atau follower secara organik. Jadi itu nanti emang tidak ada yang notif nih gitu kan, tidak ada notifikasi kalau misalkan kakak-kakak seller ini lagi live kalau belum ada audiensnya. Kan kalau misalkan sudah ada audiensnya, itu kan nanti pasti ke notify ke followers teman-teman seperti itu. Iya, mungkin Gimana? tambah sedikit lagi ya Kak Isan ya. Itu tadi Betul. balik lagi teman-teman ke perihal, teman-teman kan punya data yang tadi ketika live streaming, itu kira-kira source masuk viewernya itu dari mana gitu. Karena balik lagi, kalau yang kita perhatiin itu adalah short video gitu ya, pembuatan short video tentang teaser live streaming ya teman-teman, itu sebagai salah satu source yang memang sangat cukup banyak gitu ya, cukup banyak penonton masuk dari sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi bangun dulu organiknya, live streamingnya, baru nanti insya Allah gitu ya, mudah-mudahan ke depannya short videonya dari organik short videonya pasti nanti kelamaan live streamingnya juga akan ramai. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Kak Sigit ya. Oke, ke pertanyaan terakhir. Dan teman-teman jangan lupa untuk isi polls ya terlebih dahulu. Sambil isi polls sambil Oke, mendengarkan jawaban. Oke? ayo isi polls, kalau nggak dijawab nih, Cih. Jangan Iya, kayak gitu sih. dong. Oke, pertanyaan dari Kak Giovanni. Pasti ini nama adiknya Giovanni, ya kan? Karena Giovanni. Ya. Oke. Kita lanjut saja. Kak mau tanya, misalkan melakukan live stream dan di setiap live dipromot atau bayar iklan, itu selalu efektif viewersnya banyak atau tergantung faktor lain nih Kak. Jadi pertanyaan lebih mungkin kalau promote itu apakah efektif di setiap live atau tidak nih Kak Sigit? Silakan jawab. Oke. Ini sebenarnya obrolan kita berdua juga ya Kak Isan ya. Iya Obrolan betul. diskusi kita berdua terus juga ya. Jadi Betul. kalau misalkan dikatakan efektif atau tidak, misalkan dipromot dulu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang juga punya dana gitu ya, dana pemasaran gitu ya. Mungkin kalau dari saya lebih ke arah strategi utamanya dulu, mungkin nanti di finishing touch up oleh Kaisan juga, karena mungkin dari Kaisan yang agak bisa lebih execute ya. Oke, mungkin kalau dari saya lebih ke arah gini, kalau memang ditanyakan lebih baik live streaming terus dipromot setiap saat atau ya tertentu atau yang kayak gimana. Mungkin kalau dari saya balik lagi, teman-teman ketika memang ingin menggunakan promote ataupun ads, balik lagi ke organiknya teman-teman gitu. Jadi ketika nantinya organiknya teman-teman itu sudah cukup baik, otomatis ketika di boost lagi dengan ads, dengan promote gitu, itu otomatis nanti akan membantu dengan lebih maksimal. Tapi nantinya efek ya kalau misalkan organiknya teman-teman itu ternyata belum terlalu baik, itu jomplang teman-teman, ada efeknya ke arah sana, karena nantinya teman-teman itu bisa komentar, bukan merasakan ya, bisa komentar bahwa kok ketika saya nggak dipromot kok viewernya turun, ngedrop jauh, atau misalkan saya pokoknya selang-seling, itu pasti kejadian yang cukup sering. Kalau saya sering diskusi ini juga sama teman-teman edukasi lainnya, itu adalah ketika nantinya konten-konten yang dipromot terus nantinya ada konten yang nggak dipromot, itu pasti langsung turun, ngedrop viewernya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya mungkin apakah lebih baik di promote terus atau di ads terus, mungkin kalau dari saya lebih ke arah mungkin step awalnya perbaikin dulu secara organik viewernya dari Kak siapa tadi, Giovanni, Kak Giovanni, betul Giovanni. ya Kak Giovanni, atau mungkin teman-teman seller lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin touch up-nya dari Kak Isan. Silakan Kak Isan. Oke. Ya, Anda selalu melempar tentang promote dan ads ke saya ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan aku mungkin sedikit saran kalau memang teman-teman memang sudah punya budget nih di awal, pastikan teman-teman jangan langsung digunakan ya budget untuk promotenya, karena biarkan, betul kata Kak Sigit, biarkan akun teman-teman itu berjalan organik terlebih dahulu gitu. Untuk berapa lama sih efektifnya? Mungkin teman-teman bisa sampai 2 bulan dulu organik. Jadi teman-teman bisa nanti ketika punya dananya itu bisa dioptimalisasi lebih teman-teman, karena promote di sini teman-teman itu kan memang bukan konversinya untuk sales ya teman-teman, melainkan konversinya untuk awareness. Dan kalau dari pengalaman aku pribadi, kalau misalkan kita menggunakan promote itu tidak bisa langsung kayak teman-teman anggapannya nggak boleh langsung kayak oke kita punya budget 15 juta langsung kita habisin 15 juta gitu. Itu sebenarnya ada trik-triknya sedikit ya teman-teman. Mungkin aku agak sulit sedikit. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada budget, kalau misalkan teman-teman, apalagi kan aku lebih sering pakai itu sebenarnya promote untuk live streaming ya.
karena lebih optimal gitu menurut aku pribadi. Nah, tapi di sini teman-teman kalau misalkan mau pakai promote itu dibagi dua teman-teman. Misalkan teman-teman punya budget kalau misalkan di koin itu adalah 1,1 gitu ya. 1,1 teman-teman bisa dibagi nih di 700 sama 400 gitu kan. Ya udah dibagi aja, jadi jangan langsung dihabisin di blok gitu. Karena kalau misalkan teman-teman merasa kayak oke, biasanya aku tuh kalau misalkan aku mau live streamingnya misalkan selama 2 jam gitu ya. Aku pakai budget pertama yang paling gede itu untuk 2 jam dulu langsung, karena ada set duration 2 jam. Selebihnya habis itu sisanya nanti aku pakai untuk closingnya di setengah jam. Dan biasanya it works di aku untuk mau menaikkan awareness seperti itu. Sih kasih git seperti itu. Tapi emang kalau misalkan untuk promote, memang tujuannya itu bukan konversi, bukan untuk sales ya teman-teman. Ingat, konversi itu adalah awareness seperti itu kasih git. Jadi Oh, itulah dari aku ya. Aku lupa kalau aku tuh moderator. nggak apa-apa Kaisa. Karena Kaisa memang agak lumayan jago banget di promote. Mungkin teman-teman dari aku juga tadi nambahin lagi atau ngulangin lagi gitu ya. Mungkin ini juga ada beberapa yang kayak komen langsung komen sih Kaisan. Kayak FLKS itu merusak algoritma atau enggak? Enggak. Karena tadi balik lagi mungkin Kak Evelyn tadi udah saya tunjukin juga bahwa ada engagement trend. Engagement trend itu adalah naiknya dari mana? Naiknya dari FLKS itu. Jadi kalau kayak Evelyn bilang kalau itu merusak tren, ataupun juga mungkin kayak teman-teman pernah Oke, nampaknya kasih git tiba-tiba nge-like. Jadi teman-teman kalau FLKS itu tidak. dengar FLKS itu merusak algoritma, traffic lagi. Organik, ya tadi Kaisan adalah balik lagi ke organikannya dari tokonya teman-teman, viewernya baru nanti bisa diimprove lagi dengan promote. Mungkin kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya Kaisan ya. Betul sekali kasih git ya. Oke, kita sudah sampai pada penghujung acara hari ini nih kasih git ya. Karena kita sudah menjawab Oke. beberapa pertanyaan. Mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa kita jawab pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu sama tim edukasi lainnya untuk mengirimkan link Facebook ya. Karena nanti di Facebook itu akan ada tayangan ulang tentang webinar hari ini teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung join aja kalau misalkan mau lihat tayangan webinar untuk episode lainnya nih teman-teman ya. Dengan pembicara-pembicara lainnya yang kece-kece juga dan pinter-pinter dan sangat luar biasa, amazing, charming dan Amazing. Dan juga. tidak biasa seperti saya mungkin. Ya, Lebih luar biasa mungkin. Anda tuh berilmu tapi biasa aja gitu. Oke, Kalau baik. biasa aja. Tapi Anda berilmu seperti itu. Oke. Oke, baik. Bisa, Oke, oke. Oke. Coba nundukkan dikit. Soalnya agak terang gitu. tidak usah Oke. Kaisan. Oke, saya. Oke, mungkin aku sambil menunggu yang lain juga karena di sini baru 30% partisipan nih, Kak, yang baru Oke, mengerjakan ayo post teman-teman survei. jangan lupa untuk isi Jadi polls-nya. isi post terlebih dahulu sebelum nanti di kursi teman-teman itu akan ada ini ya, Kak Sigit ya, ada alat setrum. Oke, Jadi bagi langsung para tiba-tiba ada stromo ya. Jadi bagi para teman-teman seller yang tidak mengisi post survey hari ini, nanti akan ada rasa getaran itu dari tangan saya, teman-teman. Jadi saya sudah punya remote seperti itu. Untuk link Facebooknya di mana, Kak? Di atasnya Kak Gian ya. Kak Gian coba bisa dilihat. Itu sudah dikirim oleh Kak David. Jadi yang dikirim Kak David itu adalah link Facebooknya. Dan mungkin aku bisa langsung saja coba ya. Coba ke slide satunya lagi mungkin. Nggak ke pencet nih. Nah, bagi Sip. teman-teman yang nggak punya Facebook, itu bisa langsung saja bergabung di LARK teman-teman ya. Kelar. Connected with Tele Git. saat ini juga kita Ya, lagi belum ada ya Kak Isan ya, ya, Telegram. karena kita tidak ada Telegramnya teman-teman ya, karena kita hanya di LARK sama di Facebook saja. Karena teman-teman bisa nanti berinteraksi atau nanti bisa curhat-curhat juga tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman seller. Iya, tapi Oke, khususnya mungkin untuk berjualan di TikTok Shop ya, tentunya ya curhat ya betul Kak Isan ya. betul sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen belajar lagi tentang yang basic-basic nih, mau kembali ke awal dulu, mungkin teman-teman bisa langsung saja ke bootcamp ya. Jadi aku ingetin lagi Bootcamp dan juga ada buku panduan nih Kak Isan. Jadi bootcamp, buku nantinya teman-teman panduan. Jadi kunjungin teman-teman link bisa tree kita aja. Semua di link tree kita betul. itu Semua ada di banyak link kita ada, informasinya. jadi teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Mungkin itu saja sambil kita akhiri kali ya kasih kita karena tidak ada yang ini. Kita end poll saja terlebih dahulu ya. Ya, oke, kita pause. Oke, terima kasih teman-teman Terima untuk kasih. masukannya juga. Dan terima kasih juga kepada Kak Sigit ya karena sudah membantu membawakan materi pada hari ini.
Semoga materi yang dibawakan oleh Kak Sigit itu sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata dari aku dan Kak Sigit. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di besok hari kemudian ya Kak Sigit ya. Oke, thank you Kalau Kaisan. gitu, terima Thank you kasih teman-teman semua. teman-teman. Selamat belajar kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Have a blessed weekday.